Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel kita, belajar teknik Redemta Electronic Service. Kali ini kita mendapat sebuah TV U-Slim yang vertikalnya terus terbakar IC-nya. Sudah diganti beberapa kali dan terus IC-nya jebol. Sudah saya cabut. IC-nya ini dia bernomor seri LA 78141. Oke. Jadi setelah saya lakukan pengecekan teman-teman, ini resistor yang seharusnya berada di bawah ini, yang bernilai 0,2 ohm, pembatas dari 12 min dari playback yang menuju ke IC vertikal ini sudah putus dan sudah saya lakukan penggantian. Saya ganti dengan 2 buah resistor 1 ohm yang saya hubungkan secara paralel. Setelah saya lakukan pengecekan tegangan lagi, ternyata di tegangan 12 min ini saya rasa itu sudah cukup normal, dan setelah saya melakukan pengecekan di 12 positif, tegangan itu tidak stabil. Dia mulai dari 15 volt terus menuju sampai 30 volt. Jadi itu yang membuat IC dari vertikal selalu pecah atau terbakar, teman-teman. Jadi untuk memastikan, kita lakukan dulu pengukuran. Saya masih menggunakan avometer analog. Kita posisikan ke posisi 50 dan probe negatif sudah kita tancapkan di minus di bagian belakang tabung. Sekarang kita coba dulu untuk melakukan pengecekan di tegangan plus. Ini sudah nyala, teman-teman. Kita lihat avometer ini terus dia bergerak sampai tegangan 30 volt. Oke, kita coba dulu kita cek tegangan yang ada di minus ini, teman-teman. Oke, tegangannya itu sekitar 16,5 volt dan saya rasa itu sudah cukup normal. Kita pastikan dulu apakah tegangan B plus normal atau over, yang membuat tegangan di 12 plus ini ikut juga over. Ini min plus B plusnya, teman-teman. Kita robak ke 250 volt ini. Kita cek. Oke, masih slip, ini masih keadaan standby, teman-teman. Kita cabut sekali lagi supaya tegangan yang ada di elko itu kosong. Oke, sudah bisa kita cabut lagi dan kita tancapkan. Oke, kita ada sekitar tegangannya sekitar 80 volt untuk polytron yang lagi standby. Saya rasa itu cukup normal. Dan kita cek untuk tegangan plus yang ada di yang menuju ke vertikal yang tadi, apakah masih sampai dia ke 30 volt atau ada perubahan. Kita coba, teman-teman. Ini tetap dia semakin naik di teman-teman, sekitar 34 volt. Kita periksa lagi.
Jadi biasanya teman-teman, kendala seperti ini sering terjadi di TV Polytron U-Slim. Sudah beberapa kali saya tangani teman-teman kasus seperti ini, dan ternyata mungkin bisa kasus yang sepele, mungkin bisa kasus yang rumit teman-teman. Jadi langkah pertama yang sering saya buat, kita urut dulu tegangan jalur dari 12 plus ini yang menuju ke dioda. Kita cek lagi terus, kita cek terus sampai ke ada di sini R, bukan R, teman-teman, sorry. Ada di sini jumper J805 ini yang diserikan dengan sebuah dioda D803. Kemudian tegangan dari dioda D803 kemudian diserikan dengan sebuah resistor R809, kemudian diserikan dengan R808, dan dia menuju ke B+. Ini teman-teman. Jadi biasanya ketika ada terjadi permasalahan di D803 ini, kalau kita urut dia menuju ke dioda pump up ini. Jadi kalau ada masalah atau kebocoran di D803, maka tegangan dari B+ ini akan bocor ke tegangan plus 12 plus di sini. Akibatnya dia akan naik tidak sesuai dengan tegangan yang seharusnya. Jadi langkah pertama kita coba dulu untuk mengopen dioda D803 teman-teman. Oke, kita coba dulu open. Oke teman-teman, sudah kita open ini. Saya sedot temannya ini. Jadi dia D803 ini kita coba dulu kita putus, tidak kita pakai lagi, dan kita lakukan pengukuran apakah ada perubahan di tegangan B+, tegangan di horizontal yang keluar dari playback. Ini kita tancapkan lagi. Oke, kita colokkan. Oke, teman-teman, ada tegangannya sekitar 11 volt. 11 volt di sini. Turun, teman-teman. Oke, kita coba dulu cek di 12 min. 12 min ada sekitar 17 volt. Masih ada kesalahan teman-teman. Kita cek lagi, kita lakukan pengukuran. Oke, baik teman-teman, setelah saya lakukan pengecekan lagi, setelah kita cabut tadi, kita copot di D berapa ini? D803 ini. Setelah kita ukur tadi, ada tegangan yang tegangan 12 plus itu tidak seimbang dengan negatif di sini.
negatif itu sudah normal, sedangkan B plus itu drop masih 10 volt, sedangkan di negatif ini ada sekitar 15 volt. Nah, jadi yang normal di negatif. Setelah saya cek, ternyata ada resistor dari pembatas 12 plus ini yang menuju ke dioda ternyata sudah drop, teman-teman. Mungkin karena terbakar kemarin AC-nya, sehingga merembes ke resistornya. Sekarang kita coba dulu kita posisikan ke kali 1 meter. Kita cek resistornya. Maaf teman-teman, karena tangan saya memegang kamera handphone. Kita cek lagi. Taruh di sini resistornya. Kita cek ini. Nah, jadi jarum avometer itu tidak bergerak, atau ternyata resistor ini sudah putus, teman-teman. Resistor yang ada di pembatas B plus ini jarum tidak bergerak lagi. Oke, sekarang kita coba dulu kita ganti dengan resistor yang lain. Oke teman-teman, setelah saya cari resistor yang sama dengan ini tadi 0,1 ya, 0,1 tidak ada, sehingga kita gantilah dengan komponen copotan yang dari mesin bekas. Kita cari dulu yang wattnya yang lumayan besar ini. Oke, sudah kita copot teman-teman. Kita ambil sekaligus 2 supaya kita ganti nanti yang sudah saya paralelkan kemarin. Kita tes dulu apakah resistor ini masih bagus atau tidak. Ini. Oke, masih bagus teman-teman. Satu lagi. Oke, masih bagus. Maaf teman-teman, karena di tempat kita sekarang lagi hujan, jadi tolong maklum karena kalau suara saya agak kurang kedengaran. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk pemasangan ke tempat resistor. Untuk beberapa saat saya cut dulu karena tangan saya memegang satu kamera ya. Oke, sudah kita solderkan teman-teman. Yang ini dengan yang ini. Kita coba dulu kita balik. Dia berada di posisi yang ini resistor yang tadi yang kita cabut dari mesin bekas. Oke, ini teman-teman kita masih open di 803 ya. Ini masih kita open yang ini. Sekarang kita coba dulu untuk pengukuran tegangan di bagian vertikal. Oke, kita coba dulu apakah ada perubahan atau tidak. Teman-teman, kita colokkan ini avometer, kita tes. Oke, normal sekitar 15 volt, sudah normal. Kemudian kita coba dulu yang negatif. Ini kita tes. Oke, sudah normal.
Sekarang kita coba dulu kita hubungkan yang kita open tadi, yang ini. Kita coba hubungkan apakah memang sudah benar-benar normal atau harus di open. Seperti itu teman-temannya. Kita solderkan. Kita solder ulang. Oke, kita coba dulu untuk pengukurannya. Kalau masih over berarti memang D803 harus kita open ya. Kita buang saja. Kita tes. Ini terus dia naik. Berarti yang D803 harus kita buang ya, supaya tidak menambah permasalahan. Bisa saja di jalur antara B plus dengan IC Micom dan juga yang menuju ke dioda pump up di sini, yang menuju pump up pasti ada kebocoran atau kerusakan, sehingga kita copotkan aja langsung, kita buang aja diodanya. Oke, sudah kita open kembali teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan lagi jalurnya teman-teman, kita perhatikan secara seksama. Kalau ini dugaan saya ya, kalau kita copot yang di dioda yang di sebelah sini, dia tidak akan memutus salah satu tegangan yang dipergunakan yang dibutuhkan oleh rangkaian ini. Oke, ikuti lagi videonya selanjutnya karena di tempat kita lagi hujan ya teman-teman. Ikuti lagi di part ketiga. Oke teman-teman, IC dari TV Polytron ini LA78141 ternyata setelah saya cek di kotak komponen tidak ada stok saya teman-teman yang sama persis dengan IC ini. Jadi saya cari atau saya buat IC pengganti persamaan dari IC ini. Saya memakai IC 78045 teman-teman, 78045, dan setelah itu saya coba, ini hasilnya teman-teman, sudah menyala dengan normal teman-teman. Ini sudah menyala, saya tidak bohong. Jadi IC-nya saya pakai memang yang 7040 ini. Coba sorry teman-teman, 78045 ini persamaan dari 78141. Jadi teman-teman yang mempunyai kendala untuk mencari IC 78141, jadi bisa kita ganti dengan 78045 karena ampere dari IC yang dua ini sama, dia sekitar 2,2 ampere, jadi nyaman ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan gajian. Jangan lupa like dan subscribe video kita teman-teman untuk mendapatkan video yang berikutnya. Terima kasih.